wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kalau tadi malam kita bicara tentang umat yang terbaik, maka syaratnya yang terakhir itu adalah kita harus beriman kepada Allah. Kita harus memperkuat keimanan itu dalam diri kita, keimanan kepada Allah. Nah, dalam proses ini maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempermudah ataukah melaksanakan amalan-amalan yang itu memudahkan iman itu masuk ke dalam sanubari kita, masuk ke dalam hati kita. Ada proses subjektif dan ada proses objektif yang akan kita lalui. Secara subjektif, maka kita melakukan proses internalisasi nilai-nilai agama ke dalam diri kita. Kita jadikan nilai-nilai agama itu menjadi milik diri kita. Kita cerminkan diri kita itu dengan ajaran agama kita. Oleh karena itu, maka proses pertama yang kita lakukan adalah mewujudkan kesalehan individual, menjadi soleh secara individual. Orang yang beriman itu harus kita itu mewujudkan keimanan kita dalam bentuk kesalehan. Sehingga dalam Al-Quran itu banyak disebut di dalam Al-Quran itu tentang orang-orang yang beriman yang digandengkan dengan orang-orang yang beramal soleh. Aminu wa amilus sholihat. Ya, wal asri itu juga disebut di situ. Aminu wa amilus sholihat. Paling kurang ya paling minimal keimanan kita ini kita wujudkan dengan melaksanakan amalan-amalan yang itu memudahkan kita untuk proses kita mencintai agama kita. Allah dalam surah Al-Isra itu menyebutkan di situ ya. Jadi saya ingin mengatakan tadi bahwa dalam Al-Quran itu paling tidak ada
89 ayat yang menyebutkan tentang amanu wa amilus sholihat. Begitu pentingnya orang yang beriman dan beramal saleh itu, sehingga disebutkan 89 kali dalam Al-Quran. Ya. Dan ini dijamin oleh Allah. Orang yang beriman dan beramal saleh itu dijamin oleh Allah bahwa dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh itu memperoleh surga Firdaus sebagai tempat yang tinggi. Maka karena itu mari kita wujudkan nilai-nilai keimanan kita itu dalam interaksi kita sehari-hari, bahwa kita melaksanakan ajaran agama ini semua diuji dengan amal-amal sosial. Amal-amal sosial kita ini melaksanakan sholat itu untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan tercela. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kita membayar zakat itu untuk penyantunan, ya, untuk penyantunan. Kita berhaji lebih-lebih itu lebih kuat godaannya, lebih besar godaannya. Bagaimana kita merendahkan hati kita di depan orang karena kita sudah haji, itu godaannya sangat berat. Dan ini proses interaksi yang kita lalui setiap hari. Hadirin jamaah rahimahullah, ini yang harus kita lakukan. Proses internalisasi ini proses di mana kita menanamkan nilai-nilai agama itu dalam keseharian kita. Nah, HP yang kita punya yang bagus-bagus itu seberapa besar mampu mendorong kita untuk menanamkan keimanan kita kepada Allah? Berapa yang punya HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Kalau pertanyaannya dilanjutkan, berapa kali kita setiap membuka HP, yang pertama kita buka itu adalah Al-Quran. Kita baca itu Al-Quran di situ. Jangan kita buka HP, yang pertama kita buka media sosial, Facebook. Oh, sampai lupa waktunya di situ. Ya, WA. Kalau dibuka WA apa? Dilupa mikir yang lain-lain. Ya. Ada Al-Quran bisa diinstal, dibaca, bahkan tersedia banyak pilihan. Ada dengan terjemahannya, ada Al-Quran dengan tajwidnya. Ini hadirin jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, proses kita setelah kita beriman, kemudian kita menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman dalam hati kita, maka proses berikutnya adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk lingkungan kita. Karena Nabi mengatakan
mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ini ada peran-peran sosial yang harus kita wujudkan di sini. Ya. Orang yang beragama saja itu bisa diingkari, bisa ditolak keagamaannya oleh Allah. Apa sebabnya? Karena dia tidak melaksanakan amal-amal sosial. Dia tidak menyantuni fakir miskin. Dia tidak memberi makan atau tidak memelihara anak yatim. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Dan di situ di surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang beragama tapi dusta? Jadi orang yang beragama tapi dusta, tidak diakui keagamaan itu pada dirinya. Apa sebabnya? Karena dia mengingkari anak yatim. Karena dia tidak memberi makan fakir miskin. Ini yang jamaah rahimahumullah. Kemudian yang kedua, ya, proses internalisasi ini kita lakukan dengan menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita ini ingin menjadikan Islam ini sebagai rahmat. Maka semua yang ada di muka bumi ini, semua yang hadir di sekitar kita, itu harus ada nilai kerahmatan Islam di dalamnya. Jangan kita ini berislam sepotong-sepotong. Kita ini berislam hanya ketika kita ada di masjid saja. Ketika kita di kantor, nah itu urusan kantor, bukan urusan Allah. Ini terlalu sekuler kita kalau seperti itu. Kita ini nilai-nilai Islam itu ada juga dalam seluruh aktivitas kita keseharian kita. Jadi kita di kebun, kita di kantor, kita di pasar, ada nilai kerahmatan Islam di situ. Paling tidak kita bersikir-sikir di dalamnya. Sambil kita bekerja di kebun kita, sambil kita merawat bunga-bunga yang ada di taman-taman rumah kita, sambil kita di kantor, kita bersikir kepada Allah. Hadirin jamaah rahimahumullah. Oleh karena itu, maka ini jangan kita lupa. Ada satu saya lupa, bahwa kita ini memelihara keimanan kita itu dengan cara memperbaiki hubungan muamalah kita. Termasuk ini muamalah. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran Allah menyebut wa balagu ima atakullah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, bahwa carilah apa yang dianugerahkan Allah itu kepada kamu, kepada kita ini, bekal untuk akhirat, tetapi jangan lupakan bagian di dunia. Jadi ibadah tauhid kita itu adalah ibadah untuk akhirat. Yang membalas pahala puasa kita itu kan Allah nanti di akhirat. Sholat yang kita lakukan itu kan kita tidak berhitung-hitung sekian di sholatku, pasti saya dapat imbalan dari manusia, tidak.
Yang balas nanti itu adalah Allah. Itu di akhirat. Tapi ada pahala yang kita bangun, yang kita yang kita buat dalam hubungan kita dengan sesama manusia, yang itu nanti akan kita bawa di akhirat, yaitu hubungan muamalah. Maka dalam kita bermuamalah ini, kita berdagang, ya. Kita mencari ilmu pengetahuan, menjadi pergi, menjadi pekerja. Semua diatur dalam hubungan muamalah. Bagaimana nilai-nilai keislaman itu hidup dalam hubungan kita, ya. Tapi semua itu saya kira itu akan kembali kepada kita. Semua harus kita ilmui. Oleh karena itu, agama ini untuk sempurnanya harus kita ilmui. Jangan kita berharap bahwa agama itu hanya selesai di mulutnya para ustaz. Agama itu kalau sudah disampaikan di depan selesai. Jangan begitu. Agama itu selesainya dalam bentuk pikiran kita masing-masing, dalam bentuk tindakan kita masing-masing, dalam bentuk perbuatan kita masing-masing, dalam bentuk ucapan-ucapan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita wajib mencari ilmu. Siapa yang ingin hidup bahagia di dunia harus dengan ilmu. Kalau kita ingin hidup bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Atau kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Man arada akhirat